bersyukur karena pada hari yang kudus ini kami boleh bersama-sama berfellowship, kami boleh bersama-sama memuji menyembah Tuhan karena fokus dari fellowship kami adalah Kristus. Pusat dari ibadah ulang tahun pernikahan ini adalah Kristus. Kami mengingat bahwa Kristus yang terus memimpin kami mengingat hari ini pun kami merayakan, mengingat bahwa Tuhan Yesus mati dan bangkit. Dengan kuasa itu kami masuk dalam ibadah yang sederhana, yang kudus ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami akan mendengarkan sharing dari firman Tuhan. Ajarkan kami, karena firman Tuhan itu pedang yang tajam bermata dua, mengajar baik yang mendengarkan maupun yang memberitahukan. Biarlah kami belajar bersama-sama dari Roh Kudus sehingga kami mendapatkan iman. Ambil alih pikiran hamba-Mu, ambil alih hati hamba-Mu, sehingga Roh Kudus yang beracara memimpin, sehingga kami mendapatkan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Happy birthday ya. Sebelumnya saya ucapkan happy birthday anniversary ya, yang ke-12. Oh, ya. Ini kenalnya udah berapa tahun sebelum 12 tahun ini menikah? 21. Langsung tembak aja ya. Puji Tuhan ya. Memang kita dalam menjalani kehidupan pernikahan itu ada baiknya juga ya event seperti ini ya, sehingga kita bisa mengingat gitu loh, mengingat ke titik nol gitu ya, mengingat ke titik nol supaya nggak terlalu jauh ya, nggak terlalu jauh menyimpang dari apa yang kita deklarasikan pada waktu kita pertama kali menyebutkan janji di hadapan Tuhan seperti itu ya. Baik. Jadi memang kalau di di dalam fase keluarga Kristen, konseling keluarga Kristen itu ada beberapa fase katanya gitu kan. Yang pertama, fase pertama itu fase perkenalan gitu ya. Setelah married itu kan ada fase perkenalan di mana kita ini masih belum paham. Itu biasanya 2 tahun di awal gitu ya, belajar kita hidup bersama gitu ya, terus menyesuaikan kebiasaan tidurnya kayak gimana gitu ya, ngorok apa enggak gitu kan, terus kemudian karakternya kayak gimana, penyesuaian yang satu dari bagian timur, yang satu bagian barat gitu kan, dua-dua punya karakter yang berbeda karena latar belakangnya juga berbeda. Jadi ada banyak penyesuaian karena bahasa juga harus mengalami banyak penyesuaian gitu ya. Kemudian setelah itu biasanya setelah 2 tahun sampai 10 tahun ini saya coba ambil dari yang materi dari konseling keluarga gitu ya. Mulai membangun keluarga 10 tahun kita mulai punya anak ya, punya generasi, mulai kita merencanakan semuanya, menata keuangan kita, kemudian merencanakan anak-anak nanti mau masa depannya kayak gimana gitu kan, mulai di situ. Tapi setiap fase ini punya banyak sekali pergumulan, punya banyak sekali tantangan, punya situasi yang berbeda-beda di setiap fase itu kan. Kemudian setelah membangun sebuah keluarga, punya anak, waduh gak gampang juga ternyata ya, banyak tantangannya, banyak kesulitannya. Tetapi ya itulah kita yang sebagai ranting di dalam Kristus itu lewat proses yang namanya pembersihan gitu kan, supaya lewat proses, lewat kesulitan, lewat tantangan, lewat pergumulan gitu, kemudian kita terus diproses, dibersihkan supaya bisa naik level up. Kalau level yang pertama tadi level penyesuaian, perkenalan, terus kemudian naik ke level yang berikutnya, mulai membangun ya. Setelah membangun, ini kan ulang tahun pernikahan yang ke-12 gitu kan, sudah mulai masuk ke fase yang ketiga gitu, mulai membesarkan anak gitu kan, mulai fokus kepada pendidikan anak, hobi anak, prestasi anak, pembentukan karakter anak pun dibentuk ya.
ada banyak tantangan di remaja, kemudian di pergaulan segala macam ini juga punya tantangan yang di ulang tahun ke-12 ini seperti itu ya. Nah, nanti kita akan berproses terus. Siapa yang di sini sudah lebih dari, mungkin sudah punya anak-anak yang mahasiswa gitu ya, siapa yang sudah mandiri gitu, pasti ada ya yang sudah punya anak-anaknya sudah jauh, sudah sekolah di luar gitu ya, kemudian masuk namanya fase emptiness gitu ya, kekosongan di mana cuma tinggal berdua gitu ya, yang lain udah kuliah. Nanti itu berproses terus ya, sampai nanti di fase masa tua. Nah, setiap fase-fase ini mempunyai tantangan-tantangan, punya persoalan-persoalan yang berbeda-beda. Nah, alangkah baiknya setiap fase yang kita lewatin ini kita bisa merefleksi. Misalnya seperti event ini gitu ya, seperti event ini kita bisa melihat kembali kepada tuntunan Tuhan, kembali kepada firman Tuhan ya. Kita akan belajar dari firman Tuhan dari Efesus ya, Efesus yang ke-5. Kalau sudah dapat Alkitabnya boleh kita buka sama-sama ya. Oke, Efesus yang ke-5 ya. Ayat yang ke-22. Jadi kita kembali kepada dasar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ya. Firman Tuhan mengatakan di ayat yang ke-22, hai istri, tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan. Yang 23, karena suami adalah kepala dari istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagai mana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. 26, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan membandingkannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang dan tanpa cacat dan kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini benar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suami, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita sudah berjalan 12 tahun, kemudian kita terus merefer gitu ya, kembali merefer dari apa yang firman Tuhan katakan. Sebenarnya Tuhan sudah memberikan gambaran tentang pernikahan ini yang terus kita ingat setiap tahun. Kita nggak sekedar cuma mengingat tanggalnya gitu ya, kalau tanggal 12 Juli gitu ya, tapi juga mengingat momennya gitu ya. Jadi kalau kita mengingat satu event atau merayakan ulang tahun suatu kejadian, nggak sekedar cuma mengingat tanggalnya, tapi juga mengingat eventnya, mengingat masa-masa pada waktu kita mengalaminya, seperti itu ya. Nah, dalam firman Tuhan itu mengingat kita ada dua hal tentang suami dan istri. Suami itu katanya tunduk dan hormat kepada suami, tetapi sebaliknya suami itu mengasihi istrinya. Ya, firman Tuhan mengatakan jadi ada dua hubungan antara istri dengan suami itu, tunduk dan hormat. Tetapi bagi suami itu mengasihi. Itu adalah gambaran sebenarnya, gambaran dari bagaimana hubungan jemaat Tuhan sama Kristus, mempelai Kristus sama Kristus itu sendiri. Jadi kehidupan kita ini berumah tangga ini sebenarnya Tuhan memberikan gambaran bagaimana hubungan jemaat dengan Kristus.
Bagaimana mempelai wanitanya dengan mempelai pria itu adalah Kristus. Jadi lewat proses yang kita alami, lewat fase yang kita alami yang tadi, itu sebenarnya proses. Bagaimana kita berproses mulai level yang paling rendah, pengenalan dulu, ya. Yang penting tadi kan kita udah lihat bahwa dasarnya adalah kasih Kristus, gitu kan? Pada waktu kita membangun sebuah rumah tangga itu dasarnya adalah kasih Kristus. Mulai kita membangun dari dasar yang paling bawah, terus masuk ke fase berikutnya, sampai ke fase lanjut, fase di mana kita sudah mulai tinggal mewariskan iman kepada generasi kita. Memang mewariskan iman nggak pada fase yang terakhir, tapi mulai dari fase yang perkenalan tadi, sampai fase membangun, sampai fase mengembangkan dan mandiri, terus fase emptiness, sampai fase yang mewariskan tadi ya, iman tadi. Nah, ini adalah gambaran bagaimana hubungan kita dengan Kristus, karena Tuhan sudah punya jadwal, gitu ya. Tuhan sudah punya rancangan, di mana rancangannya itu digenapkan dalam kurun waktu, dalam periode waktu. Di Wahyu dikatakan ada suatu masa itu nanti ada periode yang namanya perjamuan kawin anak domba, gitu ya. Di Wahyu 19 itu nanti Tuhan sudah kasih tahu bahwa ada masa perjamuan perkawinan anak domba. Siapa yang menikah? Yang menikah itu adalah Kristus sebagai mempelai prianya dan jemaat Tuhan atau murid Yesus sebagai mempelai wanitanya, gitu ya kan? Nah, itu ada waktunya seperti itu. Nah, sebelum waktu itu datang, ada prosesnya itu yang seperti kita alami sekarang ini, mulai dari kita menetapkan janji nikah, gitu ya, sampai seterusnya dan seterusnya, gitu ya. Nah, jadi kalau kita baca di dalam ayat-ayat ini, istri tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Jadi tunduk. Ada banyak orang mengatakan bahwa ada hubungan saling mengasihi antara suami. Ternyata firman Tuhan mengatakan adalah proses hormat dan tunduk sebenarnya. Yang satu proses hormat dan tunduk, yang satu proses mengasihi. Ya, bukan istri mengasihi suami, suami mengasihi istri ternyata. Dari ayat ini kita meletakkan bahwa ada proses hormat dan tunduk. Kadang-kadang dalam menjalani proses itu gak enak, gitu ya. Kadang-kadang dalam mengalami proses rumah tangga itu banyak banyak ketidaksesuaian, banyak pikiran-pikiran yang tidak selaras, banyak kehendak-kehendak yang tidak selaras, gitu ya. Tetapi Tuhan bilang nggak ada kata lain selain daripada tunduk. Itu yang Tuhan Yesus sudah kasih contoh. Jadi pada waktu dia di Taman Getsemani, pada waktu dia harus menyerahkan tubuh dan darahnya, dia akan mengatakan, ya Bapak kalau boleh lawan cawan ini lalu daripadaku. Dibilang begitu kan? Dia punya pikirannya, dia punya kehendaknya, dia punya perasaannya. Tetapi bukanlah kehendakku yang jadi, tapi kehendak Bapa yang jadi. Dia bilang begitu ya. Jadi Tuhan memberikan perumpamaan seperti itu bahwa kita punya keinginan, kita punya kemauan. Di situ dikatakan sebagai istri. Tetapi kata firman Tuhan, tunduk kepada pikiran apa yang suami katakan kepada istri, gitu ya. Bukanlah kehendakku tapi kehendakmu yang jadi. Persoalan suaminya salah atau benar itu urusan sama Tuhan, gitu ya. Kemudian suami itu mengasihi. Seperti apa? Tuhan Yesus sudah menunjukkan bagaimana kasihnya kepada jemaatnya. Ya, sebenarnya jemaatnya ini manusia kita ini harusnya sudah jatahnya itu kematian yang kekal, gitu ya. Karena apa? Sejak semula Adam itu berdosa sehingga mewarisi dosa asal kepada segala generasi keturunan Adam. Tetapi karena begitu besar kasihnya kepada kita sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal, itulah Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang dia memberikan tubuh dan darahnya. Itulah kasih yang menyerahkan nyawa, kasih yang memberikan dirinya. Supaya apa? Supaya kita yang sebenarnya tidak punya kesempatan, tidak mampu mendapatkan kehidupan yang kekal, bisa mendapatkan kehidupan yang kekal. Jadi kasih itu, saya coba mengevaluasi apa sih Tuhan sebenarnya kasih itu. Tuhan kasih pengertian kasih itu ternyata
menanggung, gitu ya. Kasih itu menanggung. Jadi kita sebagai suami seperti Tuhan yang mengerti keadaan kita tidak mungkin mendapatkan hidup kalau Dia tidak mencurahkan tubuh dan darahnya. Makanya Dia menanggung semua kesulitan kita, menanggung semua kelemahan kita dengan apa? Dengan memberikan tubuh dan darahnya. Ya, kita pun suami begitu. Kita tahu mungkin suami mempunyai pendidikan yang lebih tinggi dari istrinya, atau mungkin mempunyai kemampuan yang lebih tinggi daripada istrinya. Ya, saya pun belajar ini. Pada waktu saya sharing, saya pun diajar sama Roh Kudus ini ya. Mungkin suaminya karena apa namanya ya, punya jabatan yang tinggi, punya penghasilan yang tinggi, punya pengetahuan yang tinggi gitu ya. Terus berhadapan mungkin dengan pasangannya yang tidak sehebat dia atau semampu dia, atau tidak semampu dia. Nah, di sini kasih itu menanggung kelemahan daripada istrinya, menanggung kesulitan daripada istrinya, menanggung keterbatasan dari istrinya, gitu ya. Bukan lantas kamu bodoh amat sih, kamu gimana sih, gitu ya. Itu Tuhan Yesus sudah kasih contoh gitu loh. Karena kamu tidak mampu, karena jemaat Tuhan tidak mampu, makanya Dia menanggung. Dia tanggung semua kelemahan, Dia tanggung semua kesulitan dari jemaatnya. Begitu, seorang suami pun begitu dikatakan, dia mengasihi istrinya. Kalau ini yang terjadi, istri hormat dan tunduk sama seperti Sarah dengan Abraham. Dia mengatakan, bahkan menganggap Abraham itu sebagai tuannya, katanya gitu ya. Tuan dan hamba. Tuan itu, hamba itu menuruti, tunduk kepada tuannya. Apapun situasinya, apapun keadaannya, apapun kesulitannya, Sarah mengatakan Abraham adalah tuannya. Dia tunduk, dia menghormati sebagai tuannya. Tetapi demikian, Abraham dia memberikan kasihnya, ya, memberikan kasihnya kepada istrinya, seperti Tuhan Yesus memberikan tubuh dan darahnya kepada. Jadi kasih kita bapak-bapak ya kepada istri kita itu seperti yang sudah Tuhan Yesus contohkan, yang sanggup memberikan tubuh dan darahnya, yang sanggup memberikan semua effortnya, yang sanggup memberikan semua energinya. Yang penting apapun kau lakukan, yang terbaik kau lakukan, supaya anakku berhasil, supaya keluargaku berhasil, supaya istriku mendapatkan damai sejahtera, mendapatkan sukacita, gitu ya. Ada quote ya, saya dengar di medsos gitu ya, siapa ya, saya lupa ya, kayaknya anaknya Abu Rizal Bakri gitu ya, saya dengar gitu. Kalau kita nggak bisa sebagai bapak, sebagai suami ya, kalau kita nggak bisa memberikan suatu barang yang berharga atau yang mewah atau yang bernilai kepada istri kita, gitu ya, kita tidak memberikan yang mungkin yang dinilai dunia adalah suatu kemewahan atau kebaikan, paling tidak kita jangan memberikan sakit hati kepada dia. Ya, dia bilang begitu ya. Kalau kita tidak bisa memberikan yang barang, paling tidak kita tidak memberikan sakit hati kepada istri kita, tidak memberikan luka hati kepada istri kita, tidak memberikan sesuatu yang tidak baik ucapan kepada istri kita. Paling tidak itu, gitu ya. Lebih bagus lagi kalau diberi perhiasan yang bagus ya, bukan? Oh ya, atau diberikan apa namanya, amplop yang tebal gitu ya, diberikan deposito yang bagus gitu ya. Tapi kalau tidak bisa pun, paling tidak jangan menyakiti istri kita. Itu sudah lebih dari sukacita bahagia ya gitu. Kita sama-sama belajar nih, sama-sama diajar sama firman Tuhan ya. Nah, introspeksi seperti itu ya. Jadi ini yang Tuhan inginkan, Tuhan ajarkan kepada kita. Siapa yang masih ingat pada waktu menikah janjinya apa? Ada yang masih ingat ya? Janji pernikahan waktu itu. Ayo. Ada yang ingat? Nah ini saya coba cek, lihat ya. Jadi pada waktu kita mengatakan janji nikah itu kan antara laki-laki dan perempuan gitu kan. Nah,
laki-laki dan perempuan. Kemudian janji nikah itu kita adakan di hadapan altar, di depan pendeta. Sebenarnya di hadapan Tuhan itu sendiri. Jadi yang mengikat janji adalah calon suami, calon istri, dan Tuhan itu sendiri. Jadi kita mengikat janji pada 3 pihak. Jadi bagus ya pada waktu ulang tahun perkawinan ini mengingat itu. Saya kalau misalnya hadir dalam pesta-pesta perkawinan, saya senang gitu mendengarkan janji itu, karena janji itu mengingatkan kita. Kadang-kadang pada waktu kita sudah berjalan 2 tahun, kita perlu mengingat janji yang waktu di titik nol gitu ya, di titik nol. Mulai dari nol ya Pak ya, gitu ya. Pada waktu kita sudah berjalan 10 tahun, kita perlu merefer. Sekarang pada sudah berjalan 12 tahun, kita mengingat lagi apa yang disampaikan gitu ya. Dalam janji. Biasanya laki-laki mengatakan seperti ini ya, kalau mempelai ya, dengan pertolongan Tuhan gitu ya, saya Octavianus gitu ya, di hadapan Allah dan para saksi yang hadir, mengambil engkau Vera gitu ya, menjadi istriku yang sah, gitu kan? Dan aku berjanji akan mengasihimu, menghormatimu, melindungimu, dan tetap setia kepadamu dalam suka maupun duka. Bukan hanya dalam suka, tapi juga dalam duka, dalam kelimpahan maupun dalam kekurangan, gitu kan? Jangan kalau pada saat kelimpahan bisa, tapi dalam kekurangan bermasalah, gitu ya. Dalam sehat maupun sakit, pada waktu sakit ditinggal, pada waktu sehat diajak kemana-mana, gitu ya. Selama kita berdua masih hidup, kiranya Tuhan, kita kan mengatakan itu ya, kiranya Tuhan menolong aku untuk setia kepada janji ini, baru dikatakan amin, gitu kan? Kalau suami gitu kan. Nah begitu juga kalau janji mempelai wanita gitu, kira-kira gitu ya. Dengan pertolongan Tuhan, saya Vero di hadapan Allah dan para saksi yang hadir mengambil engkau Octavianus menjadi suamiku yang sah, gitu ya. Dan aku berjanji akan mengasihimu, tunduk dan menghormatimu, gitu ya, mendampingimu dan tetap setia kepadamu dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam sehat maupun sakit. Selama kita berdua masih hidup, kiranya Tuhan menolong aku untuk setia kepada janji ini. Ini yang sayang sekali kita sampaikan gitu ya, pada waktu dikatakan di hadapan Tuhan, dan itu adalah covenant, janji yang kita ucapkan kepada pasangan kita dan kepada Tuhan gitu loh ya. Tuhan gak pernah lupa, begitu juga kita jangan pernah lupa. Jadi pada waktu momen ulang tahun pernikahan itu bagus kita mengingat, ingat janji itu, ingat janji itu, aku akan mengasihimu, ya kan? Aku akan setia kepadamu. Aku akan melindungimu. Aku akan menjagamu baik sakit maupun sehat, baik dalam kekurangan maupun kelimpahan. Seperti itu bersama-sama. Firman Tuhan katakan pada waktu kita melakukannya bersama-sama, doamu itu akan dijawab oleh Tuhan, gitu ya. Doamu akan dijawab oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama sebagai jemaat Tuhan, gitu ya. Ini adalah kesempatan momen buat kita untuk mengingat bahwa ada waktunya kelak kita akan menjadi mempelai-mempelainya Kristus, ya. Jadilah mempelai yang kudus. Jadilah mempelai yang berkenan di hadapan Tuhan. Mempelai-mempelai yang tidak berhiaskan dengan hiasan yang jasmani, tetapi mempelai-mempelai yang berhiaskan dengan kehidupan rohani yang memuliakan Tuhan. Yang kasih Tuhan ada di dalam kita, yang kita menjadi baitnya Allah, yang kita menjadi suratannya Kristus, yang kita menjadi terang, yang kita menjadi garam, ya, yang kita mewariskan iman kepada anak-anak kita, yang kita mewariskan firman kepada anak-anak kita, yang kita mewariskan damai sejahtera kepada anak-anak kita, mewariskan sukacita ke dalam anak-anak kita, ya. Jangan biarkan setelah kita punya anak masuk ke fase anak-anak, kita nggak menghadirkan damai sejahtera kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita
menjadi bisa patah arang, bisa broken home, bisa lari kemana-mana. Jangan biarkan gitu ya, seperti itu ya. Banyak sekali kita nonton karena ada perselisihan di antara orang tua. Makanya penting, lihat lagi river yang pertama, lihat lagi covenant yang pertama, janji yang awal, hingga kita ingat, kita terus menghadirkan damai sejahtera kepada keluarga kita, sukacita di dalam keluarga kita. Kita melihat mereka bertumbuh, kita melewati fase demi fase tadi dengan terus mengikuti janji di awal. Kembali ke titik nol, kembali ke yang mula-mula. Begitu juga Tuhan kan? Dia bilang apa? Aku mengecam engkau karena engkau meninggalkan kasih yang semula. Kasih yang semula itu apa? Kasih yang sudah Tuhan berikan lewat pengorbanan tubuh dan darahnya. Kasih yang sudah Tuhan berikan lewat memberikan rohnya yang kudus kepada kita. Itu kita jangan tinggalkan. Seperti kita tidak meninggalkan komitmen kita, covenant kita di hadapan Tuhan pada waktu kita menikah. Itu ya. Jadi Pak Octavianus, happy anniversary ya. Saya gak panjang-panjang karena akan banyak acara lagi ya. Selamat ulang tahun, tetap berjalan tegus, tetap tunduk, tetap hormat, tetap mengasihani, tetap mengasihi gitu ya. Dua hamba Tuhan ini kami sama-sama di Bible Study, kami sama-sama murid di Bible Study sebenarnya. Murid guru kami itu sebenarnya Roh Kudus yang mengajarkan kami gitu ya. Jadi saya lihat dua keluarga ini luar biasa menempatkan Kristus sebagai center gitu ya di dalam kehidupan mereka, sehingga kemanapun mereka berada satu bagi Alkitab, membawakan terang, membawakan kasih Kristus kepada orang-orang, menjadi penjala manusia, menjadikan semua orang murid yang pergi, yang menjadi suratan Kristus, yang menjadi saksi ya. Itulah tugas kita, karena itu yang kita persiapkan, itulah jubah kemuliaan kita. Jubah kemuliaan kita. Jadi pada waktu nanti kita jadi mempelai Kristus, kita harus menggunakan jubah yang terbaik ya. Saudara-saudara, jubah yang terbaik. Jubah yang terbaik itu apa? Perbuatan-perbuatan yang kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Itulah yang menjadi jubah. Siapa yang mau nanti menjadi mempelai pernikahan tapi pakaiannya bukanlah pakaian pernikahan gitu loh. Cuman pakaian yang biasa, cuman pakaian yang tidak indah di hadapan Tuhan ya. Nah, ini masanya, ini diingatkan, ini perumpamaannya. Kalau kita sebagai pasangan, ya, ini gambarannya. Kita mempersiapkan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita tundukkan kepada firman Tuhan. Itulah yang menjadi jubah kemuliaan kita nanti pada waktu kita perkawinan, perjamuan kawin anak domba ya. Itu aja firman yang singkat, sharing yang singkat buat kita pada hari peringatan anniversary yang ke-12 ini ya. Selamat ulang tahun sekali lagi untuk Octavianus Talunduk Manurung, Wirawati Sitorus, dan selamat juga kepada putra-putrinya, putri-putrinya, si Karissa dan Angela. Ya, kalau boleh ada di depan, kita akan bersama-sama mendoakan ya, menumpangkan tangan. Mari nak sini nak. Yang anak Karissa sama aja Angela. Ya. Ayo sayang, sini sayang. Yuk, kita mau didoain sama papa mama ya. Sini. Ayo, coba. Ya. Ya. Ya, mari kita berdoa. Kita mengangkat tangan kita, menumpangkan tangan atas keluarga ini. Ya, kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan sudah mengingatkan kami lewat firman pada sore hari ini. Biarlah itu menjadi iman kami pada hari ini, mengingat hari ulang tahun pernikahan yang ke-12 dari Bapak Octavianus dan Ibu Vera. Kami bersyukur Tuhan sudah memimpin dari selama 12 tahun ini. Mereka mempunyai generasi, mereka hidup di dalam Kristus, mereka berpegang kepada iman di dalam Kristus, mereka menjalani hidup, mengarungi bahtera rumah tangga mereka dengan dua anak mereka, Karissa dan Angela. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati mereka, melindungi mereka, memberikan mereka berkat-berkat kesehatan, berkat-berkat kecerdasan kepada anak-anak mereka ini.
anak-anak yang kuat, yang tangguh, anak-anak yang tidak dikalahkan oleh alam maut, tetapi anak-anak yang penuh dengan kemenangan, anak yang berhasil karena tangan Tuhan menyertai mereka. Terima kasih Engkau ikat mereka semua dalam satu keluarga yang memuliakan Tuhan. Kami berdoa, kami mohon belas kasih Tuhan, kami mohon kemurahan Tuhan untuk keluarga ini. Tuhan memberkati apapun yang menjadi usaha mereka, apapun yang menjadi pekerjaan mereka, apapun yang menjadi pelayanan mereka. Tangan Tuhan berjalan di depan mereka. Mereka menjadi baitnya Allah. Roh Kudus ada di dalam mereka. Mereka terus dipimpin kepada hidup yang kemenangan demi kemenangan, mempersiapkan sebagai mempelai Kristus yang terbaik, yang terindah di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ada kasih, ada penghormatan, ada penundukan diri kepada Kristus, ada kasih di dalam Kristus dalam setiap kehidupan mereka hari demi hari, sehingga dalam kehidupan mereka nama Tuhan terus dimuliakan. Inilah seruan kami, inilah doa kami. Tuhan memberkati keluarga ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Ya, beri kemuliaan bagi Tuhan ya.